Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok merah kelas 2B. Mahasiswa Prodi Akupuntur ITSK, Rumah Sakit Dr. Supraun, Kesdam 5 Brawijaya, Malang. Melakukan tugas mata kuliah titik akupuntur dengan dosen pengampu Dr. Leni Chandra Kurniawan, ahli media akupuntur MM, dan Bapak Iwan Abdullah, ahli media akupuntur SPSI MM. Dimulai dari Dwi Nilasari dengan nomor induk mahasiswa 193029, Eka Desirianti 193030, Eka Setianingrum 193031, Endin Mahmudin 193032, Fadli 193033, Fernandes Cahaya 193034, Flora Eka Sari 193035, Haryo Wibowo 193036, Herwat Setiawan 193037, Iyongki Sugiyarto 193038, Indra Nurul Anggraini 193039, Irawati Hermina Wisuda 193040. Kita mulai dari meridian lambung atau stomach, terdapat 45 titik. Kecuali titik yang beresiko dan tidak terjangkau. ST1 cenci artinya penampungan air mata. Lokasi di muka di antara bola mata dan infraorbital margin inferior dari pupil mata. Fungsi mengusir angin dan melenyapkan panas, memperjelas pandangan. Penjaruman dengan mata tertutup di bawah bola mata pada pinggir rongga mata 0,3 sampai 0,5 cun arah tegak lurus. ST2 sepai artinya 4 putih, lokasi di bawah pupil mata pada cekungan foramen infraorbital, fungsi membersihkan panas, memperjelas pandangan, penjaruman dengan mata tertutup 0,2 sampai 0,3 cun tegak lurus. Sekian, terima kasih. Juliao dibaca Ciliao. Lokasi dengan mata memandang langsung ke depan. Titik terletak tepat di bawah pupil, sejajar dengan batas bawah ala nasi sisi lateral alur nasolabial. Ditusuk tegak lurus 0,2 sampai 0,3 sampai 0,4 cun. Ditusuk melintang ke arah titik-titik di cang ST4 0,2 sampai 0,4. Fungsinya adalah menghilangkan angin, kemudian menghilangkan rasa sakit ya. Dengan keistimewaannya adalah titik pertemuan meridian lambung dan yang ciao. Bisa matanya dibuka dulu. Nah, di bawah pupil ya. Di bawah pupil lurus, ketika mata memandang sejajar dengan ala nasi bagian lateral nasolabial. ST4 dibaca ticang, artinya lumbung bawah tanah. Lokasi 0,4 cun lateral dari sudut mulut. Tapi harus perhatian, titik ini terletak pada kelanjutan dari alur nasolabial ya. Dan dia kalau pasien tidak tampak garis ininya, garis nasolabial, pasien bisa diperintahkan dulu untuk tersenyum ya. Ini ya, supaya dia lebih ini. Nah, ini misalnya orang yang gemuk ya. Jadi dia pasiennya titiknya adalah di sekitar sini. Arah penusukan ke arah lateral juga sekitar 0,5 sampai 1 cun. Dan keistimewaan fungsinya adalah menghilangkan angin juga dari wajah dan mengaktifkan meridian dan mengurangi rasa sakit. Keistimewaannya adalah titik pertemuan meridian lambu dengan meridian usus besar, ren, dan yang xiao. ST5 dibaca taying, artinya penyambutan agung. Lokasi tepat di anterior sudut rahang
yaitu dalam yang ada depresinya di batas anterior otot masseter. Untuk lebih baiknya, minta pasien untuk mengatupkan rahang sebelum kita mencari lokasi, ya. Jadi di sini di daerah depresi ditusuk miring 0,3 sampai 0,5 cun, ditusuk melintang ke arah titik-titik seperti ST4. Caranya kemudian kita harus hati-hati karena di sini ada pembuluh darah di daerah wajah, ya. 0,3 sampai 0,5 cun di daerah depresi otot masseter. Fungsinya adalah menghilangkan angin dan mengurangi pembengkakan. ST6 dibaca ciace, artinya tulang rahang. Jadi lokasi kurang lebih 1 lebar jari di anterior dan di atas sudut rahang mandibula ini, ramus mandibula, dan di tempat menonjolnya otot masseter. Ya, pasien diminta untuk mengatup rahang, kemudian kita menelusuri ini sampai ke arah sudut di rahang ini mandibula, kemudian ke arah atas sedikit, ya, penusukan sedalam setengah cun melintang ke arah titik-titik yang seperti ST4 dicang, ST5 daying. Kemudian ditusuk melintang ke arah rahang setengah cun aja cukup ini. Fungsinya adalah menghilangkan angin, juga bermanfaat, bagus untuk rahang dan gigi, kemudian mengaktifkan meridian dan mengurangi sakit. Keistimewaannya adalah titik Hansun Si Miao, titik hantar. Sekarang ST7 dibaca Siakuan, lokasinya di batas bawah lengkung zygomatikus, dilekukan anterior tonjolan kondyloid mandibula. Namun sebagai catatan, meskipun sesungguhnya penusukan pada mulut tertutup, kita bisa memerintahkan pasien untuk membuka mulut ya lebih dahulu untuk menemukan tonjolan kondyloid agar lebih jelas. Kondyloid mandibula. Maaf Pak, tolong dibuka. Nah, di sini ada tonjolan. Kemudian di sinilah letak Siakuan. Bisa tutup Pak. Ya, saat mulut tertutup kita lakukan penusukan sedikit miring dengan kedalaman 0,5 sampai 1 cun melintang di kondyloid ke arah seperti ST19, ST6, ya. Oke. Ya. Fungsinya di sini adalah bagus untuk telinga, kemudian untuk rahang dan gigi, juga untuk mengaktifkan meridian, kemudian juga untuk mengurangi sakit. Keistimewaannya adalah titik pertemuan meridian lambung dan kandung empedu. Adalah contoh penusukan jarum akupuntur ST3, 4, 5, 6, dan 7. Terima kasih. Saya Haryo Wibowo, NIM 193036. Saya akan menerangkan mengenai titik ST8, ST11, ST12, ST13, dan 14. Ayo, mari. Nah, kita mulai yang pertama, titik ST8, TOE, ikatan kepala. Ya, letaknya 0,5 cun di atas sudut garis batas rambut sisi temporal dahi. Kira-kira di sini. Cara penusukannya 0,5 cun sampai 1 cun ke arah posterior dari depan, ya, anterior ke posterior. Titik ini kontraindikasi dengan moksa. Fungsi dari titik ini, ya, mengusir angin, menurunkan api, menghilangkan sakit, menerangkan penglihatan, dan menghilangkan reak. Keistimewaan titik ini, titik pertemuan meridian lambung dengan meridian kandung empedu serta meridian yang W. Mari kita tusuk sebentar. Kita bersihkan. Dari titiknya di sini, ya. Ini garis batas rambut, ya, sisi temporal 0,5 cun dari posterior ke anterior. Titik berikutnya adalah ST11 Cise, rumah Ki, ya. Letaknya di bagian bawah leher, lurus di bawah ST9, di tepi atas os clavicula, bagian sternal di antara
kedua insertio musculus sternocleidomastoideus, kira-kira di sini nih. Nih ya. Saya tandain merah nih di sini nih. Ya. Sini ya. Ini di sini. Oke, mari kita lakukan penusukan. Menusuk tegak lurus dalam 0,3 sampai 0,5 cun. Fungsinya untuk mengatur aliran balik ki, bermanfaat untuk tenggorokan dan leher. Oke, sudah. Berikutnya adalah ST12 cipen, artinya mangkok yang pecah. Letaknya di tengah-tengah fossa supraclavicula, kira-kira 4 cun dari meridian Ren. Kira-kira di sini ya, di clavicula tengah-tengahnya. Cara penusukannya tegak lurus sedalam 0,3 sampai 0,5 cun. Tusukan terlalu dalam akan berbahaya, jadi kita harus hati-hati ya. Fungsinya untuk membuka saluran meridian, menyebarkan dan membalik ci paru-paru yang terbalik, menghilangkan panas di tenggorokan. Di sini. Oke, sudah. Titik berikutnya adalah ST13 sipu, artinya pintu ci ya. Letaknya pada garis lateral dada kedua di tepi atas tulang iga ke-1 ya. Di sini kira-kira ya. Jaraknya juga kira-kira 4 cun dari meridian Ren. Meridian Ren adalah meridian yang membagi tengah di depan ya. Kira-kira di sini ya. Cara penusukannya tegak lurus sedalam 0,3 cun. Fungsinya untuk membalik aliran ci yang terbalik, menghilangkan panas dan melegakan dada. Kita mulai. Tegak lurus sedalam 0,3 cun. Ini titiknya tadi. Oke. Ini dia ST13 sipu. Titik berikutnya adalah ST14 kufang atau artinya gudang. Letaknya pada garis lateral dada kedua di sela iga ke-1. Kira-kira di sini nih. Nah, di sini nih, ini iganya nih. Ya. Nah, penusukannya miring sedalam 0,3 cun ya. Fungsinya untuk mengatur ci, melegakan dada, nyeri dan rasa penuh di dada, dan batuk, menguntungkan buat dada. Ya, kita lakukan penusukan miring ke arah luar. Tarik dulu. Ini tadi ya, ini tulang iga 1 nih. Miring ke arah luar 0,3 cun. Titik ST atau titik lambung ini berjalan di dua sisi tubuh ya. Ini yang kita lakukan untuk sisi sebelah kanan. Sebenarnya juga berlaku untuk sebelah kiri. Demikian titik-titik yang mulai dari ST8, ST11, ST12, 13 dan 14. Terima kasih. ST15 namanya UI, artinya room screen. Fungsinya membersihkan paru dan menghilangkan panas atau heat, meringankan batuk dan mentransformasi reak, mengobati penyakit infeksi pada trakea seperti bronkitis akut, pneumonia, abses paru. Untuk lokasinya ada di sela iga kedua, 4 cun lateral terhadap garis tengah tubuh sisi ventral. Untuk penusukannya 0,3 sampai 0,5 cun miring ke arah medial atau 0,5 sampai 0,8 cun subkutan. Dapat dilakukan moksibusi. Hati-hati terhadap terjadinya pneumotoraks. ST16 namanya Yin Chuang, artinya breast
window. Fungsinya untuk membersihkan paru dan melegakan kesulitan bernafas, menghilangkan panas atau heat dan nyeri supuratif di mana ada eksudat yang purulen. Dapat mengobati batuk dan insufisiensi pernafasan pada penyakit yang muncul di trakea dan dapat mengobati mastitis akut. Lokasinya ada di sela iga ketiga, 4 cun lateral terhadap garis tengah tubuh sisi ventral. Untuk penusukannya 0,3 sampai 0,5 cun miring ke arah medial atau 0,5 sampai 0,8 cun subkutan. Hindari terjadinya pneumotoraks. ST20 namanya Chengman, artinya supporting fullness. Fungsinya untuk meregulasi qi dan mengharmonisasi lambung, menurunkan qi yang mengalami inversi dan melegakan rasa mual. Dapat mengobati gastroenteritis akut dan kronis, dapat mengobati borborygmus dan merasa distensi pada abdomen. Untuk lokasinya ada di 5 cun superior terhadap umbilikus, 2 cun lateral terhadap garis tengah tubuh sisi ventral. Untuk penusukannya 0,8 sampai 1 cun tegak lurus. ST21 namanya Liangmen, artinya beam gate, berfungsi untuk meregulasi keseimbangan pada lambung dan usus dan mengobati gastroenteritis akut dan kronis. Titik ini ada pada 4 cun superior terhadap umbilikus, 2 cun lateral terhadap garis tengah tubuh sisi ventral. Untuk penusukannya 0,8 sampai 1,2 cun tegak lurus dan pada titik ini dapat dilakukan moksibusi. ST22 namanya Quanmen, artinya pass gate, berfungsi untuk meregulasi keseimbangan pada lambung dan usus, berpengaruh positif terhadap proses berkemih dan mengurangi edema. Dapat juga digunakan untuk mengobati gastroenteritis akut dan kronis, serta mengobati edema. Lokasinya ada di 3 cun superior terhadap umbilikus, 2 cun lateral terhadap garis tengah tubuh sisi ventral. Untuk penusukannya 0,8 sampai 1,2 cun tegak lurus dan dapat dilakukan moksibusi pada titik ini. Saya Iyongki Sugiarto, saya akan mendemonstrasikan akupunktur di titik pada meridian lambung, khususnya ST23 sampai dengan ST27. ST23 Tai, yang artinya kesatuan yang agung. Lokasi titik Tai adalah 2 cun superior terhadap umbilikus dan 2 cun lateral terhadap garis tengah anterior. Fungsi titik Tai adalah mentransformasi reak, menenangkan pikiran, serta mengharmoniskan jalan tengah. Teknik penusukannya dengan arah tegak lurus sedalam 0,8 sampai 1,2 cun dan titik ini boleh dimoksa. Penusukannya harus hati-hati karena penusukan yang terlalu dalam akan menembus rongga peritoneum. ST24 Huazhomen, yang artinya gerbang lubrikasi makanan. Lokasi titik Huazhomen ini adalah 1 cun superior terhadap umbilikus dan 2 cun lateral terhadap garis tengah anterior. Fungsi Huazhomen adalah mentransformasi reak, menenangkan pikiran, serta mengharmoniskan lambung dan meredakan muntah. Teknik penusukannya dengan arah tegak lurus 0,8 sampai 1,2 cun dan titik ini boleh dimoksa. Penusukannya harus hati-hati karena penusukan yang terlalu dalam akan menembus rongga peritoneum. ST25 Tianshu, yang artinya poros langit atau poros surga. Lokasi Tianshu adalah 2 cun lateral terhadap umbilikus. Fungsi titik Tianshu adalah mengatur usus, mengatur limpa lambung, menghilangkan lembab dan panas lembab, mengatur qi dan darah, serta mengobati atau menghilangkan stagnasi. Teknik penusukan titik Tianshu adalah dengan arah tegak lurus sedalam 1 sampai 1,5 cun dan titik ini boleh dimoksa. Penusukannya harus hati-hati karena penusukannya yang terlalu dalam akan menembus rongga peritoneum. Keistimewaan titik Tianshu ini adalah merupakan titik mur depan usus besar. ST26 Wailing,
yang artinya gundukan luar atau kuburan luar. Lokasi titik Wailing ini ada di bagian perut bawah, 2 cun lateral terhadap garis tengah anterior, dan 1 cun inferior terhadap umbilicus, setinggi titik Ren 7 Yin Jiao. Fungsi titik Wailing ini adalah mengatur qi dan meredakan nyeri. Teknik penusukannya dengan arah tegak lurus sedalam 1 sampai 1,5 cun dan titik ini boleh dimoksa. Penusukannya juga harus hati-hati karena penusukan yang terlalu dalam akan menembus rongga peritoneum. ST27 Tachi, yang artinya sesuatu yang besar seperti raksasa begitu. Lokasi titik Tachi ada di bagian perut bawah, 2 cun lateral terhadap garis tengah anterior, dan 2 cun inferior terhadap umbilicus, setinggi titik Ren 5 Shimen. Fungsi Tachi adalah memperkuat ginjal dan mengelak Qing, juga mengatur qi dan memperlancar buang air kecil. Tachi juga melancarkan meridian dan menggerakkan atau memperlancar qi dan darah di meridian dan di daerah setempat. Teknik penusukan Tachi adalah dengan arah tegak lurus sedalam 1 sampai 1,5 cun dan titik ini boleh dimoksa. Penusukannya harus hati-hati karena penusukan yang terlalu dalam akan menembus rongga peritoneum. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indra Nurul Anggraini, NIM saya 193039. Saya akan memperagakan penusukan ST28, 32, 33, 34, 35. Di sini saya akan melakukan penusukan ST28, Suitao, artinya saluran air. Letaknya 3 cun di bawah umbilikus, 2 cun dari garis tengah perut, dan cara penusukannya 0,7 sampai 1,2 cun. Fungsinya merangsang miksi, membuka saluran untuk air urin. Selanjutnya ST32 Futu, kelinci yang bersembunyi. Lokasi, bila telapak tangan menutup patella, maka ujung jari tengah menunjukkan titik itu. Cara penusukannya tegak lurus, cara penusukan tegak lurus 1 sampai 1,5 cun. Fungsi menghilangkan summutan di meridian dan kolateral, menghilangkan angin dan mengurangi kelembapan. ST33 Yinsi, pasar gelap, 3 cun proksimal dari tepi lateral patella, terletak di pertengahan garis yang menghubungkan ST32 dan tepi lateral basis patella. Penusukan tegak lurus 0,7 sampai 1 cun. Fungsi menghangatkan meridian dan menghilangkan dingin. ST34 Lian Kui, bukit bercahaya. Lokasi pada lekukan sejarak 2 cun proksimal dari tepi lateral os patella. Penusukan tegak lurus 0,7 sampai 1 cun. Fungsi menghambat cilambung yang terbalik, menghilangkan sumatan di meridian. Keistimewaan titik Shi meridian lambung. ST35 Dubi, hidung anak sapi. Lokasi pada lekuk setinggi tepi kaudal os patella,
lateral dari ligamentum patella, lebih jelas jika sikap lutut fleksi. Penusukan miring ke medial 0,5 sampai 1 cun. Fungsi memperkuat meridian dan kolateral, mengurangi bengkak dan rasa sakit. Saya Ira Wisuda, NIM 193040. Hari ini saya akan membahas meridian Yang-Min kaki lambung yang mulai dari orbita di bawah mata, menyelusuri tubuh, sampai ke jari kaki kedua. ST36 Chusanli. Saya akan mulai dengan titik ST36 yang letaknya pada aspek anterior tungkai bawah, 3 sun dari distal os patella, 1 sun lateral dari crista tibia. Fungsi dari titik ini adalah mentonifikasikan Qi, Shui, Yin, dan Yang untuk mengatasi kondisi defisien di lambung dan limpa, menenangkan Shen, mengatasi kondisi edema, dan mengeluarkan angin, dingin, dan lembab. Cara penusukannya adalah tegak lurus, setengah sun, sampai 1,5 sun. Keistimewaan dari titik ini adalah titik He. ST37 Shang Che She. Letaknya pada aspek anterior tungkai bawah, 6 sun dari os patella, 1 cun lateral dari crista tibia. Fungsinya mengatur lambung dan usus, menyelesaikan masalah makanan yang tidak bisa dicerna, yang biasanya bisa menyebabkan borborigmi dan diare, menghilangkan panas dan lembab yang bisa menyebabkan perasaan penuh di dada, Qi naik ke dada menjadi merasa sesak, meredakan pemberontakan Qi, dan masalah kronis diare. Cara penusukannya adalah tegak lurus, setengah sun sampai 1,3 sun. Keistimewaan titik ini adalah titik He bawah usus besar. ST38 Tiao Keu. Letaknya pada tungkai bawah, aspek anterior, di pertengahan garis dari ST35 sampai ST41. Sun lateral crista tibia. Fungsinya ada yang terkenal adalah semua masalah distal untuk penyakit di pundak. Cara penusukannya adalah tegak lurus, setengah sun sampai 1,3 sun. ST39 Xia Qi She. Letaknya adalah pada anterior tungkai bawah, 3 sun distal dari titik 37, 1 sun lateral pada crista tibia. Fungsinya sebagai titik He bawah ini untuk segala macam kondisi sakit perut di bawah yang ada hubungannya dengan borborigmi dan pembuangan angin, melenyapkan panas lembab di usus kecil yang bisa menghasilkan air seni yang gelap dan lendir di tinja. Bersama dengan titik BL37 dan BL9, ini bisa digunakan untuk mentonifikasikan darah. Cara penusukannya adalah 0,5 sampai 1,03 sun, tegak lurus. Keistimewaan dari titik ini adalah titik He bawah usus kecil. ST40 Fenglong. Letaknya pada aspek anterior tungkai bawah, 8 sun proksimal lateral dari malleolus lateral, 2 sun dari crista tibia. Fungsinya menyelesaikan dahak dan kelembaban, membuka ruang dada dan menundukkan Qi yang berontak di lambung dan paru-paru, mempromosikan penurunan Qi paru, dan menghentikan batuk. Juga bisa menenangkan pikiran, misalnya khawatir, takut, atau fobia. Cara penusukannya adalah tegak lurus, setengah sun sampai 1,3 sun.
Keistimewaan dari titik ini adalah titik luo. Terima kasih. Sekian ST36 sampai ST40. Jadi ini ST41 atau JC adalah titik akupuntur di meridian yang bernama Yang Stomach Meridian atau meridian lambung. Lokasinya di persimpangan dorsum kaki di antara tendon MX tensor, digitorum longus dan hallucis. Fungsinya untuk penyakit pada area lokal, artikulasi sondilar dan jaringan lunak, untuk kelumpuhan ekstremitas bawah dan penurunan kaki. Ini metodenya secara tegak lurus 0,5 sampai 1 cun. Dan ini ST42 atau Chongyang. Titik akupuntur di meridian bernama Yang Stomach Meridian. Ini titik sumber yuan dari perut. Lokasinya di bawah JC dalam depresi antara tulang metatarsal kedua dan ketiga dan runcing. Fungsinya ini untuk kelumpuhan wajah, sakit gigi, sakit kepala, kelumpuhan tungkai bawah, nyeri pada punggung kaki, dan metode penusukannya tegak lurus 0,3 sampai 0,5 cun dan hindari arteri. Selanjutnya ST43 di sini. ST43 atau Jianghu, titik akupuntur ini antara tulang metatarsal kedua dan ketiga. Lokasinya dalam depresi distal ke persimpangan tulang metatarsal kedua dan ketiga. Fungsinya untuk edema wajah, sakit perut, nyeri pada punggung kaki. Penusukannya 0,5 sampai 1 cun. Tegak lurus. Sekarang ST 44 atau netting. Jadi netting ini lokasinya pada dorsum kaki proximal margin antara jari kedua dan ketiga di persimpangan kulit merah dan putih. Fungsinya untuk sakit gigi, di rahang atas, sakit tenggorokan, mulut masam, perut kembung, sembelit, nyeri lambung, pembengkakan, dan nyeri dorsum kaki. Untuk cara penusukannya, penyisipannya tegak lurus atau miring 0,5 sampai 0,8 cun. ST45 atau Litui. Ini lokasinya di sisi lateral jari kedua sekitar 0,1 cun posterior ke sudut kuku. Jadi fungsinya untuk histeria, insomnia, radang amandel, dan cara penusukannya ini dangkal ya, 0,1 cun atau mematuk perdarahan gitu.